Bikin gempar ibu-ibu kampung, susuk kemaluan janda kampung sebelah untuk memikat para pria. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Sejak awal kemunculannya, nama Rukayah sudah jadi bahan obrolan utama di desa Alasmati. Ia datang bukan sebagai orang biasa. Perempuan itu pindah ke sebuah rumah besar yang baru dibangun di pinggir jalan desa. Dindingnya sudah diplester rapi. Ada cat warna biru muda yang mencolok dibanding rumah-rumah warga lain yang kebanyakan masih berupa papan atau bata merah tanpa plester. Halaman rumahnya dipenuhi bunga dan beberapa pot besar. Motor keluaran terbaru sering terparkir di garasi. Dan dari jendela sering terlihat perabotan mewah yang tak pernah dimiliki orang kampung. Warga desa awalnya hanya heran, dari mana datangnya janda muda itu? Bagaimana bisa ia begitu cepat punya rumah besar dan harta melimpah? Mereka hanya tahu kalau Rukayah dulunya tinggal di kampung sebelah. Suaminya sudah meninggal sekitar 2 tahun lalu, dan sejak itu ia hidup sendiri. Namun, bukannya hidup susah seperti janda kebanyakan, Rukayah justru tampil makin mentereng. Pakaian yang ia kenakan selalu bagus, bahkan ada yang bilang ia sering belanja ke kota membawa uang tebal. "Janda kok bisa kayak gitu ya?" celetuk Bunah, salah satu tetangga yang sering nongkrong di warung kopi pagi hari. "Entahlah, mungkin ada warisan," sahut Busri sambil menyalakan rokok ke lembaknya. "Warisan apanya? Katanya suaminya dulu cuma tukang kayu, mana mungkin dapat rumah segede itu?" jawab Bunah lagi dengan nada curiga. Obrolan semacam itu terus beredar. Lama-lama, bukan hanya soal kekayaannya, tapi juga kecantikannya yang bikin orang geleng-geleng kepala. Wajah Rukayah putih bersih, matanya tajam, bibirnya merah merekah seakan selalu tersenyum. Tubuhnya juga langsing terawat, padahal ia tak pernah terlihat bekerja keras. Ibu-ibu kampung jadi sering minder kalau suaminya berpapasan dengan janda itu. Masalahnya, makin lama, makin banyak lelaki desa yang punya alasan untuk mampir ke rumah Rukayah. Ada yang katanya membantu membetulkan genteng, ada yang pura-pura meminjam cangkul, ada juga yang terang-terangan datang membawa buah tangga. Anehnya, semua lelaki yang datang itu pulang dengan wajah berbinar, seakan baru saja mendapatkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Suamiku sekarang kalau pulang malam, alasannya selalu mampir ke rumah Bu Rukayah. Katanya disuruh angkat air atau benerin lampu, padahal jelas-jelas dia nggak ngerti listrik," keluh Bu Siti pada tetangga-tetangganya. Cerita itu menimbulkan kegelisahan di kalangan ibu-ibu. Mereka mulai mengawasi gerak-gerik suami masing-masing. Sampai akhirnya kejadian besar yang membuat gosip itu memuncak benar-benar terjadi. Malam itu, Bu Aminah, istri dari Pak Jaya, seorang buruh tani, memergoki suaminya pulang sambil membawa tas plastik berisi baju baru. Curiga, ia diam-diam mengikuti dari belakang. Benar saja, Pak Jaya tidak pulang ke rumah. Ia malah berjalan menuju rumah Rukayah. Dari jauh terlihat ia mengetuk pintu, lalu disambut senyum manis tuan rumah. Tanpa pikir panjang, Bu Aminah berlari dan langsung menerobos masuk sebelum pintu ditutup. "Astagfirullah Jaya, kamu ngapain kesini bawa-bawa hadiah?" teriaknya dengan mata melotot. Pak Jaya pucat pasi, tangannya gemetar memegang plastik berisi hadiah. Rukayah hanya senyum tipis, seakan tak merasa bersalah sama sekali. Warga yang mendengar ribut-ribut itu segera berdatangan. Malam itu juga, rumah Rukayah jadi tontonan. "Dasar janda penggoda laki orang," teriak seseorang dari kerumunan. "Suami orang kok berani kamu terima di rumah tengah malam?" tambah yang lain. Rukayah tetap tenang, tidak membantah keras, hanya berkata lirih, "Saya tidak memaksa siapapun datang. Kalau ada yang memberi sesuatu, apa salah saya?" Ucapan itu membuat suasana jadi bingung. Pak Jaya pun hanya bisa menunduk, seakan lidahnya keluh. Bu Aminah menarik paksa suaminya pulang dengan wajah merah padam. Sementara orang-orang mulai saling berbisik. Sejak malam itu, gosip tentang Rukayah berubah makin liar. Ada yang bilang ia memakai minyak pengasih. Ada yang percaya ia belajar ilmu pelet dari dukun. Bahkan ada yang berani menyebut bahwa pesona Rukayah bukan sekedar kecantikan alami, melainkan karena susuk. "Kalau dipikir nggak masuk akal. Masa semua lelaki bisa tergoda gitu aja?" kata Pak Darto, tukang becak yang sering mangkal di perempatan desa.
Iya, apalagi yang tergoda bukan sembarang orang. Katanya Pak RT pun sering main ke rumahnya, balas Pak Mardi sambil menurunkan suara. Sementara itu, ibu-ibu makin gusar. Mereka khawatir rumah tangganya hancur karena kehadiran janda cantik itu. Namun anehnya, tak ada yang berani benar-benar menegur secara langsung. Semua hanya berani bergosip di belakang. Bahkan kepala desa pun seakan pura-pura tak tahu, padahal warganya resah. Hari-hari berikutnya, keanehan makin terasa. Beberapa lelaki yang sering berkunjung ke rumah Rukayah terlihat berubah sikap. Mereka jadi malas bekerja, lebih suka duduk melamun, dan kalau ditegur istri malah marah. Seakan pikiran mereka dipenuhi satu hal saja, yaitu Rukayah. Kayak orang kena guna-guna, kata Bu Karti, nenek tua yang terkenal sering mengobati orang sakit dengan ramuan kampung. Mungkin benar, Bu, tapi siapa yang berani bongkar? Kalau betul ada ilmunya, bisa berbahaya, sahut kucuknya yang ikut mendengarkan. Bagi sebagian warga, semua itu hanya dianggap gosip biasa. Tapi bagi keluarga-keluarga yang rumah tangganya mulai terganggu, masalah ini nyata. Ada yang nekat mengunci suaminya di rumah agar tidak keluar malam. Ada pula yang sampai meminta bantuan dukun untuk menangkal pengaruh gaib. Sementara itu, Rukayah tetap hidup seperti biasa, tanpa peduli dengan gunjingan orang. Setiap pagi ia keluar dengan pakaian rapi, wajah berseri, dan sesekali naik motor menuju pasar atau kota. Senyumnya seakan menantang siapa saja yang memandangnya. Satu hal yang membuat warga makin penasaran adalah sumber kekayaannya. Tidak ada yang tahu pasti dari mana datangnya uang Rukayah. Ia tidak terlihat bekerja, tidak punya usaha, tapi rumahnya terus terisi barang-barang baru. Ada kasur empuk, televisi warna, bahkan kulkas, barang-barang yang waktu itu masih jarang ada di kampung. Kalau bukan warisan, pasti ada yang kasih. Entah dari mana, bisik Bunah pada temannya. Bisa jadi dari lelaki-lelaki itu, siapa tahu mereka ngasih diam-diam, jawab Bu Sri. Lama-lama, gosip itu bukan lagi sekedar omongan. Beberapa orang mulai yakin kalau Rukayah memang menyimpan rahasia gelap yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan dari situlah cerita seram tentang janda kampung sebelah yang penuh misteri mulai menyebar di desa Alasmati. Malam demi malam, orang-orang jadi resah. Ibu-ibu makin ketat menjaga suaminya, sementara para lelaki justru makin penasaran. Pesona Rukayah seakan jadi magnet kuat yang menarik siapa saja tanpa bisa dijelaskan. Dan tanpa mereka sadari, kejadian-kejadian aneh baru saja akan mulai. Sejak kejadian Pak Jaya ketahuan membawa hadiah ke rumah Rukayah, bukannya jerah, malah semakin banyak lelaki desa yang nekat mendekat. Beberapa orang yang tadinya rajin mengurus sawah mulai meninggalkan pekerjaannya. Ada yang dulu tiap pagi sudah ke sawah mencangkul, kini malah mondar-mandir ke jalan dekat rumah Rukayah dengan alasan tak jelas. Bahkan, ada yang sengaja berdandan lebih rapi dari biasanya, seakan ingin menarik perhatian. Lihat Cipaijo, dulu bajunya kumal, sekarang tiap hari ganti kemeja baru, celetuk Bunah di warung kopi. Baju baru dari mana? Jelas-jelas istrinya bilang gak ada uang, sahut Bu Sri sambil menatap ke arah Paijo yang lewat dengan senyum aneh. Tidak hanya itu, beberapa lelaki mulai berani berhutang. Ada yang ke warung, ada yang meminjam uang ke tetangga. Alasannya macam-macam. Ada yang katanya untuk modal dagang. Ada juga yang pura-pura buat beli pupuk. Tapi belakangan, terungkap kalau sebagian uang itu justru dipakai untuk membeli hadiah yang diberikan kepada Rukayah. Hal ini membuat suasana rumah tangga di desa Alasmati mulai goyah. Beberapa istri sering ribut dengan suaminya karena penghasilan mereka tiba-tiba habis tanpa kejelasan. Kamu bohong kan? Katanya buat beli benih padi. Tapi mana tanamannya? Uang itu kamu bawa ke rumah janda itu, iya kan? Bentak Bu Marni kepada suaminya suatu malam. Suaminya hanya terdiam, tak mampu membantah, seakan pikirannya kosong. Yang lebih mengejutkan, Kepala Desa Pak Lurah Darmaji juga sering terlihat mampir ke rumah Rukayah. Awalnya orang-orang mengira itu urusan administrasi atau sekedar kunjungan biasa. Tapi lama-lama, waktunya terlalu sering, bahkan sampai malam. Warga mulai berani berbisik kalau pemimpin mereka pun sudah masuk dalam lingkaran pesona janda itu. Puncaknya terjadi ketika seorang lelaki yang selama ini dikenal alim dan rajin mengaji, Pak Sardi, tiba-tiba berubah sikap. Pak Sardi dulunya selalu jadi contoh bagi warga.
Ia jarang bicara kasar, selalu hadir di surau, dan sering membantu tetangga. Namun beberapa minggu terakhir, ia lebih sering terlihat duduk di beranda rumah Rukayah. Bahkan istrinya, Buminah, pernah mendapati suaminya pulang tengah malam dengan pakaian kusut dan bau kemenyan. "Astagfirullah, Pak, kok sampai segitunya?" keluh Buminah sambil menangis kepada tetangganya. "Suamiku yang dulu gak pernah tinggalkan surau, sekarang malah jarang pulang. Kalaupun pulang, tatapannya kosong, kayak orang bukan dirinya lagi." Warga pun makin resah. Kalau lelaki biasa bisa tergoda, mungkin wajar. Tapi kalau orang seperti Pak Sardi sampai kehilangan kendali, jelas ada yang tak beres. Orang-orang mulai meyakini ada kekuatan gaib yang bekerja di balik pesona Rukayah. Beberapa orang bahkan mulai menghubungkan kejadian itu dengan cerita lama dari kampung sebelah, tempat Rukayah berasal. Ada seorang lelaki tua, mantan tetangga Rukayah yang kebetulan datang ke desa Alasmati untuk menghadiri hajatan. Namanya Mbah Seno, seorang dukun tua yang masih dipercaya sebagian orang. Saat ngobrol dengan warga di pos ronda, Mbah Seno berbisik dengan suara serak. "Aku sudah lama tahu soal perempuan itu. Dia memang bukan janda biasa. Dulu di kampungku, banyak lelaki yang rusak gara-gara dia. Orang bilang dia punya susuk yang dipasang di tempat terlarang. Bukan di wajah, bukan di tangan, tapi di bagian yang paling intim. Susuk itu yang bikin lelaki nggak bisa nolak godaannya." Warga yang mendengarnya saling berpandangan. Ada yang tercengang, ada yang langsung merinding. "Susuk di situ? Astaga, pantas aja orang bisa jadi gila," gumam salah satu warga. Kalau benar begitu, berarti ini bukan masalah biasa. Susuk macam itu pasti pakai bantuan jin. Dan jin yang dipakai bukan jin sembarangan, tapi yang haus tumbal. Lanjut Mbah Seno dengan wajah serius. Kabar itu cepat menyebar. Dalam waktu singkat, hampir semua orang di desa tahu cerita tentang susuk di tubuh Rukayah. Para istri makin ketakutan, sementara para suami justru ada yang semakin penasaran. Ada yang bilang, kalau lelaki yang sudah terjerat susuk itu akan rela melakukan apa saja. Bahkan ada cerita seorang pedagang ayam di kampung sebelah yang sampai menjual rumahnya hanya demi bisa hidup bersama Rukayah. Akhir hidupnya tragis, jatuh miskin, sakit parah, lalu meninggal dengan tubuh penuh luka aneh. Buminah, istri Pak Sardi, makin putus asa. Ia beberapa kali mencoba mengajak suaminya pergi ke kiai untuk berobat, tapi selalu gagal. Pak Sardi menolak dengan alasan sibuk, padahal setiap malam justru terlihat duduk di teras rumah Rukayah sambil memandangi janda itu. "Kalau begini terus, aku bisa mati berdiri," ratap Buminah kepada anak-anaknya. Konflik makin memanas ketika anak-anak Pak Sardi mulai dijauhi teman-temannya. Warga takut keluarga itu sudah terkena pengaruh gaib yang sama. Surau pun mulai sepi karena orang yang biasanya mengisi pengajian lebih sibuk nongkrong di rumah Rukayah. Kondisi desa makin kacau. Para istri sering bertengkar, beberapa rumah tangga bahkan hampir bubar. Namun anehnya, Rukayah sendiri tampak tenang, seolah tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia tetap berbelanja, tetap tersenyum ramah pada siapa saja, seakan tidak peduli dengan guncingan. Suatu malam, Mbah Seno kembali berbicara kepada beberapa orang yang nekat datang ke rumahnya. Ia memberi peringatan, kalau susuk itu tidak dihancurkan, maka makin banyak laki-laki yang jadi korban. Ingat, setiap susuk punya perjanjian. Susuk yang ditanam di bagian terlarang itu pasti butuh tumbal, nyawa yang jadi taruhannya. Kalian harus berhati-hati. Orang-orang yang mendengarnya merinding. Mereka sadar, apa yang tadinya dianggap sekedar gosip ternyata jauh lebih berbahaya dari dugaan. Pesona Rukayah bukan sekedar kecantikan, tapi sebuah jerat gaib yang bisa menghisap hidup siapapun yang mendekat. Perubahan pada diri Pak Sardi makin hari makin jelas terlihat. Lelaki yang dulunya tegap dan sehat, kini tampak rapuh. Tubuhnya menyusut, kulitnya pucat, dan langkahnya goyah. Warga yang dulu sering melihatnya bekerja di sawah, kini hanya menyaksikan ia duduk termenung di depan rumah atau berjalan lunglai menuju rumah Rukayah. Istrinya, Buminah, sudah berkali-kali berusaha membawanya berobat ke mantri desa. Namun, setiap kali dibujuk,
Pak Sardi selalu menolak. "Aku nggak sakit," katanya pendek dengan suara lemah. Padahal jelas-jelas badannya kurus tinggal tulang. Matanya cekung, seakan tak tidur berhari-hari. Dan di kulit tangannya muncul bercak kebiruan seperti lebam. Anak-anaknya pun ketakutan melihat perubahan ayah mereka. "Bapak jadi aneh, Bu. Kalau malam suka ngomong sendiri," kata si bungsu suatu malam. Bu Mina hanya bisa menangis. Kadang ia mendapati suaminya bergumam dengan wajah menatap kosong ke langit-langit kamar. Kata-katanya tak jelas, tapi sering terdengar nama Rukayah disebut-sebut. Puncak kegelisahan datang ketika suatu pagi, Pak Sardi tidak bangun dari tidurnya. Bu Minah panik dan mencoba membangunkan. Tapi suaminya hanya terbaring dengan napas tersengal. Saat bajunya dibuka, terlihat bekas lebam besar di dadanya. Warnanya kehitaman seperti luka bakar. Bau anyir samar keluar dari tubuhnya, membuat Bu Minah muntah ketakutan. Warga berdatangan setelah mendengar teriakan Bu Minah. Mereka kaget melihat kondisi Pak Sardi. Ada yang mencoba membacakan doa. Ada pula yang menyarankan segera dipanggilkan ustaz. Namun sebelum bantuan datang, napas Pak Sardi berhenti. Tubuhnya kaku dengan wajah menghitam. Lidahnya terjulur dan matanya melotot seakan melihat sesuatu yang menakutkan. "Ya Allah, ngeri sekali," bisik salah satu tetangga yang ikut menyaksikan. "Ini bukan sakit biasa, jelas-jelas ada yang gak wajar," kata yang lain dengan wajah pucat. Kematian Pak Sardi langsung mengguncang desa Alas Mati. Apalagi setelah jenazahnya dimandikan, banyak yang melihat luka-luka aneh di sekujur tubuhnya. Ada bekas seperti terbakar di punggung, di dada, bahkan di paha. Air wudhu yang disiramkan ke tubuhnya mengeluarkan bau menyengat, seakan dagingnya terbakar dari dalam. Kabar itu cepat menyebar. Hampir semua warga yakin kematian Pak Sardi ada hubungannya dengan kedekatannya bersama Rukayah. Apalagi sebelum ajal menjemput, banyak yang tahu ia hampir setiap malam duduk di rumah janda itu. Namun, yang membuat orang makin heran, di saat keluarga Pak Sardi berduka, Rukayah justru terlihat makin berseri-seri. Pagi setelah pemakaman, ia keluar rumah dengan pakaian baru, wajah segar, bahkan sempat berbelanja banyak barang di pasar. Beberapa orang bersumpah melihat ia menenteng kalung emas baru. "Heran aku, baru kemarin ada orang mati, hari ini dia malah tambah mewah hidupnya," celutuk Pak Mardi di warung. "Iya, kayak dapat keuntungan dari kematian orang. Jangan-jangan emang begitu syarat ilmunya," balas Pak Darto sambil melirik kanan kiri, takut ada yang mendengar. Bu Minah yang kehilangan suaminya makin terpuruk. Ia merasa semua orang menatapnya dengan tatapan kasihan, sekaligus takut. Anak-anaknya pun dijauhi teman-temannya. Tidak sedikit yang berbisik, keluarga itu sudah kena kutukan janda itu. Malam-malam di rumah Bu Minah menjadi semakin mencekam. Kadang terdengar suara langkah kaki di halaman, padahal tidak ada siapa-siapa. Lampu sering padam sendiri, dan anak-anaknya sering bermimpi buruk melihat ayah mereka datang dengan wajah hangus. Sementara itu, sebagian lelaki desa malah masih saja tergoda mendatangi rumah Rukayah. Padahal mereka tahu apa yang terjadi pada Pak Sardi. "Ah, mungkin sakit biasa. Jangan gampang percaya gosip," alasan mereka. Padahal jelas logika mereka sudah tidak jalan normal. Ustadz Fikri yang baru beberapa bulan tinggal di desa ikut merasa janggal. Ia mendengar banyak keluhan dari warga, apalagi setelah kematian Pak Sardi. "Kalau memang benar ada yang tidak wajar, kita tidak boleh diam," katanya saat mengisi pengajian di surau. Tapi warga masih ragu-ragu. Ada yang takut, ada yang tidak percaya, ada pula yang diam-diam masih penasaran dengan pesona Rukayah. Di warung kopi, obrolan warga tak pernah lepas dari topik itu. "Kalau benar susuknya di situ, pantas aja laki-laki bisa lupa diri," kata salah satu pemuda dengan suara pelan. "Jangan ngomong sembarangan, itu ilmu setan. Bisa-bisa kita kena batunya kalau banyak omong," potong seorang bapak dengan wajah cemas. Meskipun begitu, tak bisa dipungkiri,
Rasa takut bercampur penasaran sudah menyebar ke seluruh pelosok desa. Pada hari ke-7 setelah kematian Pak Sardi, keluarga mengadakan tahlilan. Banyak warga hadir, termasuk Ustadz Fikri. Dalam doa-doanya, Ustadz itu menyelipkan permohonan agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan agar arwah almarhum diampuni. Tapi setelah acara selesai, Bu Minah mendekati Ustadz dengan wajah penuh putus asa. "Ustadz, tolong saya. Saya yakin suami saya mati bukan karena sakit. Ada sesuatu yang merenggutnya," katanya sambil menangis. Fikri hanya mengangguk pelan. Ia memang sudah mencurigai hal itu sejak awal. Tapi untuk membuktikannya, ia butuh keberanian lebih. Karena melawan kekuatan seperti itu bukan perkara mudah. Sementara di rumah besar bercat biru muda itu, Rukayah duduk di kamarnya sambil menatap cermin. Ia merias wajahnya dengan senyum puas. Di meja rias, terletak beberapa lembar uang baru. Matanya berbinar, seolah kematian seseorang justru memberinya kekuatan tambahan. Dan sejak malam itu, warga desa Alasmati benar-benar percaya. Setiap lelaki yang terlalu lama dekat dengan Rukayah, pasti tidak akan berakhir baik. Kematian Pak Sardi hanyalah permulaan. Ustadz Fikri bukan orang asli desa Alasmati. Ia baru pindah sekitar 6 bulan lalu bersama istrinya yang sedang hamil muda. Usianya masih muda, belum genap 30 tahun. Tapi wibawanya cukup disegani. Sikapnya ramah, tutur katanya lembut, dan pengetahuannya tentang agama membuat warga cepat menghormatinya. Sejak kematian Pak Sardi, Fikri sering didatangi warga yang resah. Mereka mengeluh tentang perubahan aneh pada para lelaki, juga cerita-cerita seram yang terdengar dari rumah besar Rukayah. Awalnya Fikri hanya menasehati agar warga memperbanyak doa dan zikir. Namun, semakin banyak laporan, semakin ia merasa perlu turun tangan. Malam Jumat pertama setelah tahlilan Pak Sardi, Fikri memutuskan mengamati rumah Rukayah dari kejauhan. Ia memilih duduk di surau kecil yang letaknya tidak jauh dari jalan menuju rumah janda itu. Dari sana, ia bisa melihat jelas halaman rumah bercat biru muda tersebut. Sekitar jam 9 malam, Fikri mencium bau menyengat terbawa angin. Bau itu tidak asing baginya, bau kemenyan. Semakin malam, bau itu makin tajam, bercampur dengan aroma bunga kenanga. Fikri menahan napas, hatinya makin curiga. Ada ritual, pikirnya. Tak lama, terdengar suara seperti bisikan. Angin malam yang biasanya tenang, tiba-tiba berhembus kencang, membuat dedaunan bergetar. Beberapa kali Fikri seperti mendengar suara tawa samar dari arah rumah itu. Bulunya berdiri, tapi ia tetap duduk, membaca doa pelan-pelan. Keesokan harinya, ia memberanikan diri mendatangi rumah Rukayah. Warga yang melihat sempat heran, ada yang berbisik-bisik. "Ustadz berani juga datang ke sana," kata seorang ibu di pinggir jalan. Rukayah menyambut dengan senyum lebar. Ia memakai kebaya tipis warna merah muda, rambutnya digelung rapi, wajahnya dipoles dengan bedak tipis yang membuat kulitnya makin cerah. "Wah Ustadz, jarang-jarang tamu terhormat mampir ke rumah saya," katanya dengan suara manja. Fikri berdaham, mencoba tetap tenang. "Saya hanya ingin silaturahmi, Bu, sekalian menanyakan kabar." Rukayah mempersilahkan masuk. Ruang tamunya besar, dipenuhi perabot mewah yang jarang terlihat di rumah orang desa biasa. Ada sofa empuk, vas bunga, bahkan televisi layar lebar yang masih jarang dimiliki warga. Namun yang membuat Fikri tidak nyaman adalah bau samar kemenyan yang masih tercium meski siang hari. "Bau apa ini, Bu?" tanya Fikri hati-hati. "Oh, itu cuma wewangian. Katanya bikin rumah tenang," jawab Rukayah santai sambil tersenyum. Senyum itu seperti menyimpan rahasia. Fikri langsung teringat keluhan warga tentang ritual setiap malam Jumat. Ia mencoba memberi nasihat. Kalau memang ingin rumah tenang, sebaiknya perbanyak zikir dan solawat, Bu. Bukan dengan bakar kemenyan seperti itu. Rukayah tertawa kecil, lalu menatap Fikri dengan tatapan tajam. "Ustadz ini masih muda, tapi sudah sok tahu. Memangnya semua hal bisa diselesaikan dengan doa? Hidup ini butuh cara lain." Fikri menatap balik,
berusaha tegas. Tidak ada cara lain selain kembali pada Allah. Segala bentuk pesona yang membuat orang terlena bukanlah sesuatu yang wajar. Ucapan itu membuat Rukayah mendekat. Tatapannya berubah menggoda, bibirnya tersenyum licik. "Jangan bilang Ustadz juga takut tergoda sama saya." Suaranya pelan, tapi menusuk. Fikri kaget. Sesaat ia merasa pikirannya kabur. Wajah Rukayah terlihat semakin cantik. Auranya seakan menyilaukan. Ia seperti ditarik oleh sesuatu yang halus tapi kuat, membuat jantungnya berdetak cepat. Sejenak ia hampir lupa siapa dirinya. Namun di tengah kegoyahan itu, Fikri cepat-cepat menggenggam tasbih di saku bajunya. Ia beristighfar berulang kali dalam hati. Perlahan pandangannya kembali jernih. Senyum menggoda Rukayah berubah tampak menakutkan. Ia sadar godaan itu bukan dari manusia biasa, melainkan dari kekuatan gaib yang bersarang dalam tubuh janda itu. "Na'udzubillah," bisik Fikri pelan. Ia berdiri dan berkata tegas, "Saya pamit. Semoga Allah menjaga ibu dari hal-hal yang menjerumuskan." Rukayah hanya tertawa pelan, tidak marah, tapi juga tidak terlihat menyesal. "Silahkan Ustadz. Tapi saya yakin cepat atau lambat, semua laki-laki di desa ini pasti datang ke saya. Termasuk Ustadz kalau tidak hati-hati." Fikri keluar dengan langkah cepat. Di luar, napasnya masih terengah-engah. Ia sadar dirinya hampir saja masuk perangkap. Pengalaman itu semakin menguatkan keyakinannya. Rukayah memang memakai susuk yang ditanam lewat ritual hitam. Beberapa hari kemudian, Fikri semakin sering memperhatikan rumah itu. Setiap malam Jumat, bau kemenyan dan suara aneh kembali terdemar. Warga yang melintas pun banyak yang mengaku melihat bayangan hitam di halaman rumah. Ada yang bilang melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di atap, ada pula yang mendengar tangisan. Di surau, Fikri mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat. Ia bercerita tentang apa yang ia alami. "Saya hampir saja terjerat pesonanya. Itu bukan daya tarik manusia biasa. Jelas ada jin yang bekerja," tegasnya. Pak Mardi, seorang tetua desa, mengangguk. "Saya juga curiga. Apalagi sejak kematian Sardi, kekayaannya makin bertambah. Ini tidak wajar." Tapi ada juga yang ragu. "Kalau kita melawan, apa kita sanggup? Ilmunya pasti kuat," kata seorang bapak dengan wajah takut. Fikri menenangkan mereka. "Kalau kita bersama-sama dan percaya pada Allah, insya Allah bisa. Yang berbahaya justru kalau kita diam. Korban berikutnya bisa saja muncul." Meski begitu, banyak warga masih bimbang. Sebagian besar masih takut terbuka menentang Rukayah. Mereka tahu godaannya kuat. Bahkan beberapa laki-laki masih sering terlihat keluar masuk rumah janda itu, meski sudah tahu resikonya. Malamnya Fikri tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu rumahnya, memandangi lampu minyak yang berkelip. Istrinya sudah terlelap di kamar, sementara ia terus merenung. Ingatannya kembali pada tatapan Rukayah yang begitu kuat menjerat. Ia sadar kalau dirinya saja bisa hampir tergoda, apalagi laki-laki biasa yang imannya tidak sekuat itu. Dalam hati ia bertekad, bagaimanapun caranya, ia harus mengungkap kebenaran susuk itu. Jika tidak, desa Alasmati akan semakin terjerumus, dan korban-korban berikutnya pasti akan jatuh. Malam itu, desa Alasmati terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus kencang, suara anjing melolong bersahut-sahutan. Warga memilih menutup pintu rapat-rapat, sebagian bahkan tidak berani keluar rumah. Mereka tahu, malam Jumat Kliwon sering dianggap malam angker, malam ketika makhluk halus berkeliaran. Ustadz Fikri sudah menyiapkan diri. Sejak sore, ia berwudu, membaca ayat-ayat perlindungan, dan membawa tasbih kecil di saku. Hatinya gelisah, tapi ia yakin harus mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di rumah Rukayah. Ia merasa selama tidak ada bukti kuat, warga tidak akan benar-benar berani melawan. Sekitar pukul 11 malam, Fikri berangkat dengan hati-hati. Ia berjalan memutar, memilih jalur samping rumah agar tidak ketahuan. Rumah besar itu tampak sepi dari luar, tapi jendela kamarnya menyala remang dengan cahaya merah kekuningan, seperti cahaya dari lampu minyak yang bercampur asap.
Fikri berjongkok di balik pagar kayu, mengintip lewat celah kecil. Matanya membelalak. Di dalam kamar, Rukayah duduk bersila di depan sebuah mangkuk besar berisi bunga 7 rupa. Di sampingnya, kemenyan mengepul, asapnya memenuhi ruangan. Lebih mengejutkan lagi, Rukayah tampak sedang melakukan sesuatu yang membuat darah Fikri berdesir ngeri. Ia melihat janda itu mengambil pisau kecil lalu melukai bagian intim tubuhnya sendiri. Darah yang menetes langsung jatuh ke mangkuk bunga dan bercampur dengan cairan merah pekat. Fikri menahan nafas, pemandangan itu membuat perutnya mual. Namun ia tetap fokus memperhatikan apa yang terjadi berikutnya. Tiba-tiba, dari dalam mangkuk, asap semakin tebal. Bau busuk menusuk hidung, jauh lebih menyengat dari kemenyan. Dari balik asap itu, muncul sosok hitam tinggi besar, matanya menyala, wajahnya penuh luka, lidah panjangnya menjulur keluar. Suaranya berat dan menggeram. "Aku butuh tumbal jiwa baru," kata sosok itu dengan suara menggelegar. "Darahmu sudah kuberi kekayaan, pesona, dan kuasa. Tapi setiap bulan aku menuntut nyawa." Rukayah menunduk, wajahnya pucat, tapi ia tersenyum tipis. "Tenanglah, malam ini pasti ada yang datang. Selalu ada lelaki yang tergoda padaku. Nyawanya akan jadi milikmu." Fikri gemetar mendengar percakapan itu. Semua kecurigaannya terbukti. Susuk di tubuh Rukayah bukan hanya untuk kecantikan, tapi terikat perjanjian dengan makhluk gaib yang haus tumbal. Namun saat ia hendak mundur, kakinya menginjak ranting kering. Suaranya cukup keras di tengah keheningan. Kerak! Rukayah langsung menoleh tajam ke arah jendela. Matanya menyala aneh, seperti tahu ada yang mengintai. "Siapa di luar sana?" Suaranya lantang. Fikri panik. Ia mencoba berlari, tapi tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Angin dingin menusuk kulitnya. Dari balik jendela, sosok hitam itu melayang keluar, tubuhnya membesar seperti kabut hitam pekat. Wajahnya mendekat, menampakkan taring panjang berlumuran darah. Fikri menahan nafas. Pemandangan itu membuat perutnya mual, namun ia tetap fokus memperhatikan apa yang terjadi berikutnya. Tiba-tiba, dari dalam mangkuk, asap semakin tebal. Bau busuk menusuk hidung jauh lebih menyengat dari kemenyan. Dari balik asap itu, muncul sosok hitam tinggi besar. Matanya menyala, wajahnya penuh luka, lidah panjangnya menjulur keluar. "Aku butuh tumbal jiwa baru," kata sosok itu dengan suara menggelegar. "Darahmu sudah kuberi kekayaan, pesona, dan kuasa. Tapi setiap bulan, aku menuntut nyawa." Rukayah menunduk, wajahnya pucat, tapi ia tersenyum tipis. "Tenanglah, malam ini pasti ada yang datang. Selalu ada lelaki yang tergoda padaku. Nyawanya akan jadi milikmu." Fikri gemetar mendengar percakapan itu. Semua kecurigaannya terbukti. Susuk di tubuh Rukayah bukan hanya untuk kecantikan, tapi terikat perjanjian dengan makhluk gaib yang haus tumbal. Namun saat ia hendak mundur, kakinya menginjak ranting kering. Suaranya cukup keras di tengah keheningan. Kerak! Rukayah langsung menoleh tajam ke arah jendela. Matanya menyala aneh, seperti tahu ada yang mengintai. "Siapa di luar sana?" Suaranya lantang. Fikri panik. Ia mencoba berlari, tapi tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Angin dingin menusuk kulitnya. Dari balik jendela, sosok hitam itu melayang keluar, tubuhnya membesar seperti kabut hitam pekat. Wajahnya mendekat, menampakkan taring panjang berlumuran darah. Fikri segera membaca ayat kursi keras-keras. Tubuhnya bergetar, tapi lidahnya terus bergerak. Sosok hitam itu meraung marah, lalu menerjang. Angin kencang membuat pagar kayu bergetar. "Berani sekali kau mengintai," suara makhluk itu menggema, seperti datang dari segala arah. Fikri hampir terjatuh, matanya berkunang-kunang, nafasnya sesak. Ia merasakan tubuhnya seperti ditarik ke arah kegelapan. Dalam hati ia terus berdoa, "Ya Allah, lindungilah hamba-Mu." Tiba-tiba, tasbih kecil di saku bajunya terasa panas. Ia menggenggamnya erat, lalu mengangkatnya ke depan.
Dengan sisa tenaga, ia melanjutkan bacaan doa pelindung. Sosok hitam itu menjerit keras, suaranya memekakkan telinga. Kabut hitam di sekitarnya berputar-putar, lalu mundur beberapa langkah. Tapi makhluk itu tidak lenyap. Ia justru semakin marah, matanya merah membara. Rukayah keluar dari kamarnya, wajahnya penuh amarah. "Ustadz Lancang, jangan ikut campur urusanku," katanya dengan suara lantang. Tatapannya menusuk, auranya begitu kuat. Fikri terhuyung, tapi ia bertahan. "Ini bukan urusan pribadi, Bu. Ini urusan nyawa manusia. Apa Ibu tidak sadar setiap tumbal itu berarti mengorbankan orang yang tak bersalah?" Rukayah tersenyum sinis. "Mereka datang padaku dengan keinginan sendiri. Aku tidak memaksa. Kalau mereka mati, itu harga dari kenikmatan yang mereka cari." Makhluk hitam itu kembali meraung lalu menyerang Fikri. Kali ini lebih cepat dan lebih kuat. Tubuh Fikri terbanting ke tanah, dadanya sesak, matanya hampir terpejam. Ia merasa ajal sudah dekat. Namun dalam detik-detik genting itu, lidahnya masih sempat melafalkan ayat kursi hingga selesai. Seketika, cahaya putih seperti kilatan muncul dari arah tasbih di tangannya. Makhluk hitam itu menjerit lebih keras, tubuhnya terpecah seperti asap yang tertiup angin. Fikri terengah-engah, tubuhnya lemas, tapi ia masih hidup. Makhluk itu tidak hilang sepenuhnya, hanya mundur dan menghilang ke dalam rumah, kembali ke mangkuk ritual. Rukayah menatapnya dengan wajah geram. "Kau pikir bisa menghentikanku? Selama susuk ini masih ada di tubuhku, aku tidak akan terkalahkan," katanya sambil menutup pintu keras-keras. Fikri terduduk di tanah, keringat bercucuran, jantungnya berdetak kencang. Ia sadar, malam ini ia selamat hanya karena pertolongan Allah. Tapi ia juga paham satu hal. Untuk benar-benar menghentikan Rukayah, ia harus menghancurkan susuk yang ditanam di bagian intim tubuhnya. Tanpa itu, kekuatan gaibnya tidak akan pernah hilang. Dengan langkah terhuyung, Fikri meninggalkan rumah besar itu. Malam semakin larut, tapi pikirannya tidak tenang. Ia tahu pertarungan baru saja dimulai. Pagi itu, Ustadz Fikri mengumpulkan warga desa Alasmati di musola kecil dekat balai desa. Wajahnya terlihat letih setelah kejadian semalam, tapi tekadnya sudah bulat. Ia tak bisa lagi membiarkan Rukayah merajalela. "Saudara-saudaraku," ucapnya lantang, "saya sudah melihat sendiri. Semua kecurigaan kita benar. Rukayah memakai susuk hitam yang menuntut tumbal. Kalau dibiarkan, akan lebih banyak lelaki jadi korban. Kita harus hentikan sekarang juga." Warga saling pandang. Beberapa terlihat takut, beberapa lagi ragu. Salah satu bapak berdiri. "Tapi Ustadz, siapa berani melawan dia? Lelaki yang mendekat padanya semua jadi gila. Kalau kita salah langkah, kita bisa celaka." Fikri menghela napas. "Kalau kita rame-rame, dia tidak bisa melawan. Jangan lupa, Allah jauh lebih berkuasa daripada jin penjaga susuknya. Kita akan gunakan doa dan ayat suci sebagai senjata." Perlahan-lahan, keyakinan warga mulai tumbuh. Mereka tahu, kalau diam saja, desa mereka tidak akan pernah tenang. Akhirnya diputuskan malam itu juga, mereka akan mendatangi rumah Rukayah sambil menggelar pengajian bersama. Malam pun tiba. Lebih dari setengah warga desa berkumpul di depan rumah besar itu. Mereka membawa kitab suci, sebagian membawa obor, dan anak-anak muda menyiapkan pengeras suara dari musola. Fikri memimpin bacaan tahlil dan ayat kursi keras-keras. Awalnya suasana tenang, tapi tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara kaca pecah, lampu di teras berkedip-kedip, lalu muncul suara jeritan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Rukayah mendadak keluar, wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan. Ia terhuyung seperti orang kesakitan. "Berhenti, hentikan doa-doa itu, kalian semua akan menyesal," suaranya parau. Warga justru semakin keras membaca doa. Suara lantunan ayat menggema membuat suasana mencekam. Rukayah memegangi perutnya lalu jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar hebat.
Dari mulutnya keluar darah hitam kental. Ia menjerit kesakitan, wajahnya berubah semakin menyeramkan. "Panas, tubuhku terbakar!" teriaknya histeris. Warga terkejut melihat darah merembes dari bagian bawah tubuhnya. Dari situ, perlahan keluar benda-benda aneh. Jarum-jarum kecil yang berlumuran darah, seperti ditarik paksa dari dalam dagingnya. Jumlahnya banyak, meneteskan darah segar di lantai. Beberapa ibu-ibu menjerit ketakutan, anak-anak menangis, para lelaki menahan diri agar tidak lari. Fikri tetap tegar, suaranya lantang memimpin doa. "Teruskan, jangan berhenti, itu tandanya Allah sudah membongkar rahasianya." Rukayah meronta-ronta, wajah cantiknya perlahan memudar. Kulitnya mengendur, keriput muncul di pipi, matanya cekung, giginya rontok satu persatu. Dalam hitungan menit, ia berubah menjadi seperti perempuan tua renta. Namun, penderitaannya belum selesai. Kulit tubuhnya mulai menghitam, seperti terbakar dari dalam. Asap tipis keluar dari pori-porinya. Bau hangus bercampur darah membuat banyak orang hampir muntah. "Ampun, ampunilah aku, jangan teruskan," suaranya lemah, hampir tak terdengar. Fikri menatapnya dengan sorot prihatin, tapi ia tidak berhenti membaca ayat. "Taubatmu sudah terlambat, Bu. Kau sudah menjual dirimu pada jin, mengorbankan banyak nyawa, inilah balasannya." Rukayah mencoba merangkak, tangannya berusaha meraih kaki Fikri, tapi setiap kali ia bergerak, jarum-jarum lain keluar lagi dari tubuhnya, menusuk kulitnya sendiri. Darah bercucuran, membuat tanah di depan rumah basah dan berbau amis. Warga hanya bisa menyaksikan dengan wajah ngeri. Tak ada yang berani mendekat. Jeritan terakhir Rukayah terdengar panjang dan menyelihkan. Tubuhnya kejang-kejang lalu jatuh tersungkur. Dalam sekejap, wajahnya benar-benar berubah menjadi hitam legam. Kulitnya pecah-pecah dan akhirnya ia tak bergerak lagi. Sunyi sejenak, hanya suara doa yang masih menggema. Warga menatap tubuh yang kini bukan lagi janda cantik, melainkan sosok mayat mengerikan. "Subhanallah," gumam seorang bapak. Ternyata benar semua yang dikatakan Ustadz. Seorang ibu menutup mulutnya, gemetar. "Astagfirullah, bagaimana bisa orang rela sampai sejauh itu hanya demi harta dan kecantikan?" Fikri berdiri tegak, meskipun wajahnya letih. Ia menoleh pada warga. "Inilah akibatnya kalau manusia tergoda jalan pintas untuk kaya atau cantik. Susuk, pesugihan, ilmu hitam, semua itu bukan cuma tipu daya, tapi juga mengikat dengan jin. Hasilnya selalu tragis." Malam itu warga akhirnya menguburkan jasad Rukayah di pemakaman desa. Tak ada yang berani menyentuh langsung tubuhnya. Mereka hanya membungkusnya dengan kain seadanya. Kuburannya pun digali agak jauh dari makam umum, karena orang-orang masih merasa takut. Setelah semua selesai, warga berkumpul kembali di musola. Fikri menutup dengan doa bersama, lalu memberikan pesan. "Saudara-saudaraku, jangan pernah tergoda dengan jalan cepat untuk kaya atau cantik. Semua itu hanya tipu daya setan. Kecantikan sejati bukan dari susuk, tapi dari akhlak dan amal. Rezeki sejati bukan dari pesugihan, tapi dari kerja keras yang halal. Jadikan kejadian malam ini pelajaran. Jangan sampai ada Rukayah kedua di desa kita." Warga mengangguk. Malam itu menjadi sejarah kelam bagi desa Alasmati. Mereka baru benar-benar sadar betapa berbahayanya ilmu hitam. Rumah Rukayah dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menempatinya. Lama-lama, rumah itu menjadi bangunan angker, hanya jadi cerita seram untuk anak cucu. Bagi Fikri, pengalaman itu menjadi peringatan bahwa godaan setan bisa menyusup lewat apa saja, harta, cinta, atau kecantikan. Tapi dengan iman dan doa, semua bisa dilawan. Beberapa bulan setelah kematian Rukayah, desa Alasmati kembali tenang. Tidak ada lagi lelaki yang tiba-tiba hilang arah. Tidak ada lagi rumah tangga yang porak-poranda karena tergoda pesona seorang janda misterius. Malam-malam desa pun terasa damai.
tanpa jeritan atau bau kemenyan yang pernah membuat bulu kuduk berdiri. Namun, rumah besar peninggalan Rukayah tetap dibiarkan kosong. Pintu dan jendelanya tertutup rapat, cek temboknya mulai mengelupas, dan pekarangannya dipenuhi ilalang. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi menempati. Orang-orang percaya masih ada sisa gangguan gaib di dalamnya, seolah rumah itu menyimpan kutukan dari pemiliknya yang mati tragis. Anak-anak yang bermain di sekitar sering ketakutan kalau melihat bayangan perempuan tua di balik jendela, padahal rumah itu sudah lama tak berpenghuni. Walau begitu, bagi warga, cerita tentang Rukayah bukan sekedar kisah seram. Itu menjadi peringatan hidup yang tak terlupakan. Suatu sore, selepas sholat maghrib, Ustadz Fikri duduk bersama warga di musola. Ia menatap jamaah yang tenang, lalu berkata dengan suara tegas, "Saudara-saudaraku, jangan pernah kita lupakan kejadian beberapa waktu lalu. Cantik, harta, dan pesona memang bisa membutakan mata. Tapi kalau datangnya dari jalan setan, semuanya akan berakhir dengan kehancuran." Warga mendengarkan dengan seksama. Beberapa terlihat mengangguk pelan. Teringat bagaimana mereka dulu hampir percaya kalau kecantikan dan kekayaan Rukayah itu sesuatu yang wajar. "Rukayah memilih jalan sesat," lanjut Fikri. "Ia menukar imannya demi pesona yang hanya sementara. Susuk yang ia gunakan memang memberi daya tarik luar biasa. Tapi pada akhirnya, jin penunggu susuk itu menuntut bayaran. Bayaran itu adalah nyawa, bukan hanya nyawanya sendiri, tapi juga nyawa orang-orang yang terjerat olehnya." Seorang bapak tua di pojok ruangan bergumam lirih, "Benar Ustadz, banyak lelaki yang jadi korban. Ada yang sakit, ada yang gila, bahkan ada yang mati sia-sia, semua karena tak bisa menahan godaan." Fikri menghela napas. "Itulah pelajaran terbesar. Jangan silau dengan kenikmatan dunia. Kecantikan sejati datang dari akhlak. Rizki sejati datang dari kerja keras yang halal. Kalau ada yang menjanjikan jalan cepat, entah lewat susuk, pesugihan, atau perjanjian gaib, jangan pernah tergoda. Itu semua hanya jebakan maut." Seisi musola terdiam, merenung. Sejak hari itu, warga desa Alas Mati lebih berhati-hati. Para istri lebih perhatian dengan suaminya. Para suami menjaga diri agar tidak tergoda dengan hal-hal yang mencurigakan. Anak-anak muda pun sering dinasihati agar tidak mencari jalan pintas untuk kaya atau populer. Nama Rukayah akhirnya hanya tinggal cerita. Sebuah kisah nyata dari desa yang menjadi pengingat bahwa jalan pintas menuju kesenangan selalu membawa malapetaka. Dan setiap kali ada orang luar desa yang bertanya tentang rumah kosong di pinggir jalan besar, warga hanya menjawab singkat, "Itu bekas rumah Rukayah, janda cantik yang mati karena susuk." Dari kisahnya, kita belajar satu hal. Jangan pernah menukar iman dengan godaan dunia.